Istilah Perang Dunia Ketiga bukan lagi sekedar plot film fiksi ilmiah atau teori konspirasi, melainkan telah menjadi topik diskusi serius di meja para analis ekonomi dan geopolitik global. Pertanyaan besar yang seringkali kita hindari karena terlalu menakutkan untuk dijawab adalah, jika skenario terburuk itu benar-benar terjadi, atau setidaknya jika ketidakstabilan global ini memuncak menjadi krisis berkepanjangan, bagaimana nasib dompet kita? Bagaimana nasib tabungan yang sudah kita kumpulkan dengan keringat selama bertahun-tahun? Lalu, apa langkah konkret pertamanya? Audit dan lunasi utang konsumtif. Kenapa? Karena bank sentral di seluruh dunia biasanya akan merespon inflasi tinggi dengan menaikkan suku bunga secara agresif. Cicilanmu bisa melonjak 2 hingga 3 kali lipat dalam waktu singkat. Sementara di sisi lain, pendapatanmu mungkin stagnan atau bahkan hilang karena perusahaan tempatmu bekerja melakukan efisiensi. Setelah urusan utang terkendali, barulah kita masuk ke pertahanan berikutnya, dana darurat perang atau likuiditas super. Kamu butuh target minimal 6 hingga 12 bulan pengeluaran. Karena dalam krisis global, PHK massal adalah efek samping yang paling cepat terjadi. Diversifikasi tempat penyimpanan uangmu. Jangan simpan 100% uangmu di satu bank dan jangan simpan 100% kekayaanmu hanya dalam bentuk digital. Dalam skenario perang modern, cyber warfare atau serangan siber adalah senjata utama. Bahkan sebelum peluru ditembakkan, simpan sebagian kecil dana daruratmu sekitar 10 hingga 20% dalam bentuk uang tunai fisik, cash on hand, dalam pecahan kecil. Pecahan 10.000, 20.000, 50.000. Mengapa pecahan kecil? Karena saat krisis, pedagang mungkin tidak punya kembalian untuk uang pecahan besar. Jangan beli emas perhiasan untuk tujuan survival. Belilah emas batangan atau koin emas dan perak yang tersertifikasi. Logam mulia dalam pecahan kecil seperti 1 gram, 5 gram, atau koin dinar atau dirham perak jauh lebih liquid dalam kondisi chaos di mana sistem perbankan lumpuh. Sekarang, kita masuk ke aset yang sering dilupakan orang kota tapi nilainya bisa melampaui emas saat krisis pangan terjadi. Tanah produktif dan logistik pangan. Jika kamu punya modal lebih, tanah produktif di luar kota besar di pedesaan yang sumber airnya bagus adalah aset strategis. Mengapa? Karena di masa perang, kota besar adalah pusat inflasi dan target ketidakstabilan. Desa adalah pusat produksi. Tanah yang bisa ditanami singkong, jagung, atau sayuran bernilai jauh lebih tinggi daripada apartemen mewah di tengah kota yang elevatornya mati karena krisis energi. Terakhir, dan ini adalah aset yang paling anti-inflasi, anti-maling, dan paling portable di antara emas dan saham, adalah skill atau keahlianmu. Investasikan waktu dan uangmu sekarang, saat internet masih lancar, untuk belajar skill yang membuatmu mandiri. Beli buku fisiknya, jangan hanya simpan videonya di YouTube yang butuh internet. Menjadi orang yang berguna secara praktis akan menjamin pendapatanmu tetap ada, apapun kondisi ekonominya. Mempersiapkan keuangan bukan berarti kita menjadi pesimis akan masa depan. Justru sebaliknya. Dengan persiapan yang matang, utang yang lunas, dana darurat yang kuat dan cair, aset emas dan logistik yang cukup, serta skill yang relevan, kita bisa menjalani hari-hari dengan lebih tenang. Kita bisa tidur lebih nyenyak saat orang lain panik membaca berita. Kita membangun benteng bukan karena kita ingin diserang, tapi agar kita dan keluarga kita tetap berdiri tegak jika badai itu benar-benar datang.